Dan saya tidak rela rakyat Indonesia dibilang tidak berdaya. Saya tidak pernah melihat ada rakyat di muka bumi yang sekuat bangsa Indonesia, yang pemerintahnya hancur lebur seperti tapi rakyatnya oke-oke saja. Yang pemerintahnya kerjanya cuma morotin, nilang, morotin, meras. Tidak ada penyuapan di Indonesia, yang ada pemerasan. Yang ada pemerasan, orang terpaksa nyuap karena sistemnya adalah sistem pemerasan, maka dia terpaksa nyuap. Maka hulu hilirnya itu bukan penyuapan, itu pemerasan. Jadi rakyat Indonesia sangat kuat justru. Dia lemah sebagai warga negara, tapi sebagai rakyat mereka sangat kuat. Sistem pembangunan yang diterapkan oleh negara ini belum berpihak kepada rakyat. Jadi uangnya dimanapun tetap rakyat nggak akan dapat. Menurut saya, meskipun korupsi dikurangi 100%, emang rakyat terus dapat? Nggak juga ya, gitu loh. Nggak juga. Jadi menurut saya yang harus ditandani memang keseluruhan. Kalau diperbesar, ini kita bikin negara ini dulu gimana tuh ceritanya? Kok mana-mana nggak negara ini opo, jadi opo, Kamu kok prematur sih? Semua copy paste. Negara itu sendiri sebagai sebuah fenomena itu kan copy paste. Kita nggak pelajari dulu. Kan ada kerajaan, ada tanah perdikan, ada macam-macam, terus ada negara. Kenapa sih harus bikin negara? Dan negaranya negara total liberal, republik lagi. Sementara Malaysia masih kerajaan, sementara Inggris masih kerajaan. Kita enggak, kita meloncat, copy paste. Pokoknya Belanda sendiri kerajaan, kita negara. Dan kita nggak ngerti negara itu apa. Terus kita copy paste. Sekarang kita belum pernah merasakan negara Indonesia karena kita tidak pernah punya pemerintah dan presiden yang kita puji. Presiden pertama jatuh kita butuh, presiden kedua jatuh kita butuh, kan gitu. Jadi sekarang kalau ditanya presiden yang terbaik yang mana, jawabnya nggak jelas. Kita tuh sekarang oke sama Bung Karno apa tidak? Musimnya sedang tidak oke sama Pak Harto. Tapi kalau ditanya oke sama Soeharto, sama Soekarno enggak, bingung juga. Dulu kita ngutuk Soekarno juga mati-matian kok. Jadi yang mana ini Indonesia ini pernah ada tuh jadi presiden yang mana? Kata pemberdayaan itu menurut saya sudah banyak najisnya, karena banyak sekali kasus-kasus pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM-LSM yang sesungguhnya bukan pemberdayaan, tapi eksploitasi masalah untuk kapitalisasi mereka. Jadi kalau saya dengar kata pemberdayaan, saya agak terganggu secara historis. Tapi it's okay, saya tidak masalah. Saya itu banyak sekali tidak setuju apapun di dunia, tapi saya diem aja. Dan jadi saya setuju SBY jadi presiden, belas saya setuju. Tapi saya tenang aja, saya tidak ada masalah. Dan ketemu dia, saya sopan-sopan juga. Dan saya punya ukuran-ukuran sendiri mengenai negara. Nah, kata pemberdayaan ini kan kalau Anda kuliti secara epistemologi itu kan agak kesulitan, itu agak ruwet dari kata daya ditambah ber. Itu saja sudah tidak solid, dia sudah sambungan, sudah ada catokannya. Ditambah ke dan an, itu juga akan jadi perkara. Pancasila ini menjadi tidak bertuhan karena Tuhan tidak pernah disebut dalam Pancasila. Yang disebut adalah ketuhanan. Kalau ketuhanan itu sifatnya Tuhan, bau-bau Tuhan, tapi bukan Tuhan, bukan subjek. Maka Indonesia ini tidak pernah benar-benar bertuhan karena yang dia pakai itu look like God, ketuhanan. Coba kalau nggak percaya, putih dikasih ke dan an jadi apa? Jadi ke dan an ini saya agak juga gitu. Saya agak bingung sama bahasa Indonesia. Kalau setan itu setan beneran, tapi kalau kesetanan pasti bukan setan. Jadi kalau ada pemain sepak bola, kesetanan dia mainnya. Nah ini ada yang aneh dua, yang satu, kok kalau hebat mainnya kok diidiomatikan ke setan, terus disebut ke setan, kok gak ke malaikatan apa ke apaan gitu loh. Gitu. Jadi kedanaan ini saya juga ini agak kurang. Jadi makanya pemberdayaan juga. Kalau saya memilih, kalau memang harus pakai pe atau ke kata kuat saja. Saya membayangkan pada suatu hari Lembaga Bahasa Nasional memperbedakan antara penguatan dengan pengkuatan. It's different. Kalau pemberdayaan itu enggak berdaya, dibuat berdaya. Dan saya tidak rela rakyat Indonesia dibilang tidak berdaya.
Saya tidak pernah melihat ada rakyat di muka bumi yang sekuat bangsa Indonesia, yang pemerintahnya hancur lebur seperti tapi rakyatnya oke-oke saja. Yang pemerintahnya kerjanya cuma morotin, nilang, morotin, meras. Tidak ada penyuapan di Indonesia, yang ada pemerasan. Yang ada pemerasan, orang terpaksa nyuap karena sistemnya adalah sistem pemerasan, maka dia terpaksa nyuap. Maka hulu hilirnya itu bukan penyuapan, itu pemerasan. Jadi rakyat Indonesia sangat kuat justru. Dia lemah sebagai warga negara, tapi sebagai rakyat mereka sangat kuat. Jadi tidak benar kalau kita akan memberdayakan rakyat. Ini saya, kalau tidak seperti saya tidak ada masalah. Oh Tuhan aja saya Tuhan juga gitu kok. Saya kan mengeluh, ya Allah, saya ini mencoba berbuat baik sampai 60 tahun, ini tidak ada yang mau kerja sama saya seperti yang sendiri. Kalimat saya, kata-kata saya tidak ada yang percaya, tidak ada yang dengerin. Saya bilang sama Allah, bisa Allah bilang, ojo menek kuele, aku ya ragu oke. Jangan kamu, orang itu lebih banyak baca Quran daripada Quran. Kitab saya itu tidak banyak dibaca. Dulu Muhammadiyah memang tidak begitu pintar baca Quran, kalah sama NU dan diejek oleh orang Muhammadiyah. Yang pertama Muhammadiyah ngejek NU, orang NU pintar baca Quran tapi nggak ngerti artinya. Terus mau ke NU kalau sudah balas Allah Muhammadiyah sudah tidak ngerti artinya, nggak bisa baca lagi. Ejek-ejekan terus, dan memang akhirnya Quran tidak menjadi topik apapun, dari menjadi kitab utama dari Universitas Muhammadiyah pun tidak menjadi kitab utama dari lembaga apapun gitu ya. Jadi kalau saya sekarang merasa menderita, lucu juga, enggak, saya tidak penting kok. Saya memang tidak harus dengarkan oleh siapa-siapa, saya tidak harus menjadi apa-apa. Saya tidak pantas menjadi ketua KPK, terlalu kecil bagi saya. Cuman saya selalu, kan gini, tadi kalimat yang terakhir, wa ni'buduni hadza siratal mustaqim, itu doa puncak yang diajarkan Allah itu bukan sukses. Bukan how to get the success, bukan how to get the goal of life, bukan, tapi ihdinas siratal mustaqim, fokus kepada perjuangan di jalan yang lurus. Jadi fokus kita bukan dapat berapa, fokus kita adalah kita berjuang di jalan yang benar atau tidak. Jadi kenikmatan kita harus kita cari pada jalan dan perjuangan itu, bukan pada hasilnya. Itu makanya doanya tidak. Dia doanya siratal mustaqim. Menikmati perjuangan, menikmati jalan ini terus-menerus, bukan goalnya. Nah karena orang sekarang membalik, yang namanya goyah menjadi wasilah, wasilah menjadi goyah, goyah itu goalnya, wasilah itu jalannya. Orang sekarang kan berpihak pada goyah. Jadi akhirnya orang kalau saya tanya, kamu kerja 30 hari dapat gaji 1 juta, mau nggak? Saya peringan kamu kerjanya 20 hari, gaji tetap 1 juta. Oh ya mau. Terus bulan berikutnya gini, kamu kerjanya 10 hari aja, tapi dapat gaji tetap 1 juta. Mau? Oh ya mau. Gini aja, minggu berikutnya saya katakan, kamu kerjanya sebulan sehari saja, tapi dapat gaji tetap 1 juta. Mau? Mau. Gini aja, kamu nggak usah kerja, tunggu pulang kalau bojomu di rumah, tak kayak 1 juta sebulan, mau gitu kan? Karena orang inginnya hasil. Dan orang selalu berpedoman kepada hasil. Maka orang tidak bisa melihat perjuangan. Orang, media, ilmuwan tidak bisa melihat perjuangan orang, selalu melihat hasilnya. Dan parameter mengenai hasil pun sudah nggak ada kualitasnya lagi. Kita bisa memuja orang yang sekedar begini-begini, yang lagunya diambil dari India, cahaya. Ini jadi bintangnya apa ya? Sementara tokoh-tokoh seperti Pak Rumani, pernah nggak Pak Rumani menjadi profil utama di media nasional? Ya nggak pernah. Rumani, tokoh-tokoh besar Muhammadiyah yang macam-macam dulu, itu tidak pernah menjadi tokoh utama. Yang jadi tokoh utama ya Indonesia Jaya. Ini ada dari tokoh ya. Gitu. Ini kalau saya teruskan lama-lama jadi ngerasain ini. Jadi saya usul penguatan. Kalau penguatan itu tidak kuat menjadi kuat. Kalau penguatan sudah kuat kok Pak bangsa Indonesia, cuma lebih diperkuat lagi. Tapi ini harus atas izin lembaga bahasa nasional. Kalau mau aman pakai bahasa, kan sudah ada majelis tamwil, ada majelis tajwid, kan dari kata tertentu. Kalau penguatan atau disebut pemberdayaan menurut saya ya takziz atau
takuya atau ihya. Ihya itu vitalisasi. Kalau takziz dari kuat dibikin perkasa. Kalau takuya dari kuat dibikin lebih kuat, kira-kira gitu. Ya tapi sudah terlanjur pakai pemberdayaan karena memang atmosfernya LSM. Dan LSM itu tidak ada satupun LSM yang berdaya. Tidak satupun LSM berdaya karena mereka semua diberdayakan oleh lembaga dana. Mereka sendiri tidak pernah berdaya. Bagaimana orang tidak pernah berdaya mau memberdayakan orang lain? Ngaku aja. Hanya yang menurut kata apa? Oke, kedua, mohon saya sudah akan banyak melanggar. Saya makanya poin tersebut. Yang kedua tadi moderator mengatakan saya benci hukum secara sangat parsial. Saya bingung nanti Anda benci saya jadinya. Saya tuh tidak benci hukum. Ini terminologinya gini loh. Kalau dalam Islam setahu saya itu ada fikih, ada akhlak, di atasnya lagi ada takwa. Kalau fikih ini ranahnya ranah norma atau hukum formal itu norma. Kalau akhlak, moral itu nilai. Kalau takwa itu ruh, gambarnya gitu. Nah, kalau bisa Anda jangan menjadi sekedar dari manusia hukum, tapi Anda menjadi manusia akhlak. Syukur menjadi manusia takwa, kan gitu. Nah, di Indonesia kan bilang negara hukum. Menurut saya salah secara intelektual, meskipun tidak salah secara ideologi gitu ya. Kalau Anda negara hukum, kalau pas nggak ada aparat hukum, Anda melanggar. Kalau normal begitu. Kayak orang Madura di perempatan jalan, enak aja sudah merah terus diterusin, baru polisinya keluar dari persembunyiannya atau tit gitu. Kamu nggak tahu kalau lampu merah, tahu Pak, saya cuma nggak tahu kalau Pak polisi di sini. Nah itu norma. Kalau norma di zaman kita, norma itu sangat lemah, hukum itu sangat rendah. Ini maksud saya Pak Moderator. Hukum itu rendah karena hukum tidak bisa punya mata untuk melihat apa sebabnya seseorang mencuri. Kalau akhlak melihat kenapa dia mencuri. Misalnya anak kita mau lahir, dia nggak punya duit, udah bingung, nggak bisa bayar rumah sakit. Terus sudah dia ketemunya jambret. Dalam hukum, jambret jambret dan dihukum. Tapi kalau dalam akhlak dilihat, kenapa dia jambret? Begitu dia mengerti latar belakangnya, ada kearifan, ada kebijaksanaan. Jadi kalau kita hanya manusia hukum, itu saya belum benci, saya tuh nggak mukul istri saya, tidak karena hukum, tapi karena nurani dan akhlak saya. Saya tuh mengabdi sama Allah tidak karena Allah suruh, tapi karena saya mencinta dan berterima kasih sama dia. Meskipun Allah tidak suruh saya sholat, saya akan sholat. Cuman bedanya sholatnya ngarang sendiri, tapi sekarang yang disuruh Allah begitu sholatnya, yang gitu. Jadi kalau kita manusia hukum itu manusia paling rendah, maksudnya gitu. Apalagi kalau baca pasal hukum itu tersinggung saya. Barang siapa lu juga. Saya anggur baca hukum itu tersinggung. Layani terus aturannya Allah. Jadi itu yang saya maksud Pak. Jadi guyonnya saya dan dia berapa lah guyonnya saya. Oke, kemudian poin berikutnya. Intinya kalau topik kita malam hari menurut saya begini. Emangnya kalau duit tidak dikorupsi oleh para pejabat, lantas akan ke rakyat itu? Emang kalau uangnya dikorupsi terus rakyat beruntung itu? Lah enggak. Tetap juga rakyat nggak dapat apa-apa toh. Jadi kadang-kadang mending dikorupsi nanti aku minta sama yang korup. Tanpa prosedur. Jadi masalahnya tidak pada korupsi, masalahnya adalah sistem pembangunan yang diterapkan oleh negara ini belum berpihak kepada rakyat. Jadi uangnya dimanapun tetap rakyat nggak akan dapat. Menurut saya, meskipun korupsi dikurangi 100%, emang rakyat terus dapat? Nggak juga ya, gitu loh. Nggak juga. Jadi menurut saya yang harus ditandani memang keseluruhan. Kalau diperbesar, ini kita bikin negara ini dulu gimana tuh ceritanya? Kok mana-mana nggak negara ini opo, jadi opo, Kamu kok prematur sih, semua copy paste. Negara itu sendiri sebagai sebuah fenomena itu kan copy paste, kita nggak pelajari dulu. Kan ada kerajaan, ada tanah perdikan, ada macam-macam, terus ada negara. Kenapa sih harus bikin negara? Dan negaranya negara total liberal, republik lagi. Sementara Malaysia masih kerajaan, sementara Inggris masih kerajaan. Kita enggak, kita meloncat, copy paste pokoknya. Belanda sendiri kerajaan, kita negara. Dan kita nggak ngerti negara itu apa.
Terus kita copy paste. Sekarang kita belum pernah merasakan negara Indonesia karena kita tidak pernah punya pemerintah dan presiden yang kita puji. Presiden pertama jatuh kita butuh, presiden kedua jatuh kita butuh, kan gitu. Jadi sekarang kalau ditanya presiden yang terbaik yang mana, jawabnya tidak jelas. Kita tuh sekarang oke sama Bung Karno apa tidak? Musimnya sedang tidak oke sama Pak Harto. Tapi kalau ditanya oke sama Soeharto, sama Soekarno enggak, bingung juga. Dulu kita ngutuk Soekarno juga mati-matian kok. Jadi yang mana ini Indonesia ini pernah ada itu di presiden yang mana? Dulu tahu apa Indonesia ini asli ini. Bang semua pemimpinnya, semua kepalanya itu kita kutuk, gitu. Apalagi Gus Dur. Gus Dur ini paling Tuhan tidak paham ya sama Gus Dur. Ini saya agak susah ngomong. Nah teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin jadi bukan hanya soal korupsi, Pak. Korupsi itu saja cuma output salah satu output yang bersifat material yang dimaksud oleh Pak Busro tadi. Tapi ada korupsi yang menjadi input yang menjadi asal usul. Sejak cara berpikir kita sudah korup kok, ideologi kita korup, amandemen hukum korup, kan begitu. Hukum itu dirubah hanya untuk kepentingan orang yang sedang berkuasa untuk merubah hukum. Jadi semua sebenarnya korupsi. Apa sih nggak dikorupsi? Bunga diganti kata apa kan itu kan? Tentang syariat, misalnya ada bank mandiri syariat dan satu bank mandiri non syariat. Saya tanya kamu itu syariat apa tidak? Ya ada syariatnya, ada tidak. Loh kamu itu syariat apa tidak? Loh ya yang ini bank mandiri umum, yang ini bank mandiri syariat. Loh enggak, saya tanya kamu itu yang mana? Yang tidak syariat apa yang syariat? Loh kamu laki apa perempuan? Kamu kambing apa ayam? Ternyata ini bukan soal ideologi dan prinsip nilai syariat. Ini kapitalisasi karena ada segmen yang cocok didekati dengan kata takaful, maka pakai bank syariat. Ini soal kapitalisme, bukan soal prinsip. Nah, hanya prinsip, bank mandiri menjadi bank syariat, tidak lagi menjadi bank sekuler. Kan begitu intinya. Nek sekuler, tapi ya enggak. Terus bagaimana? Jadi aku bingung sama dengan polisi itu bingung. Polisi lanang kawet sipil apa militer? Kalau militer kok tidak di TNI, kalau sipil tidak di Depdagri. Gak jelas ya. Jadi Indonesia ini memang sebagai negara belum jelas wajahnya dan makin tidak jelas. Gitu loh. Sampai PSSI aja kayak gitu pagi ini yang gitu. Nah itu sekalian menurut saya Muhammadiyah bukan hanya bisa nolong orang miskin, Muhammadiyah bisa punya laboratorium di majelis-majelisnya untuk memikirkan sampai ke revisi kenegaraan, revisi konstitusi dasar, sampai ke situ dong Muhammadiyah. Ya NU kan, NU itu kan bukan organisasi massa. NU itu kan Nahdlatul Ulama, kumpulan para ulama. Perkara sing ngintil aja salah sing ngintil. Tolong ya, ini Anda ketahui ya, Nahdlatul Ulama itu bukan organisasi massa, Muhammadiyah organisasi massa. NU itu Nahdlatul Ulama, walaysa Nahdlatul Ummah. Cuma sejak Gus Dur mau jadi ketua NU dirubah sama Gus Dur. Terus dibikin ada majelis Tanfidiyah. Sebenarnya tidak ada Tanfidiyah, dia masih juga mampu merokok menurut karena ulama-ulama. Aslinya ya Suriah toh, cuma majelis ulama kok. Cuma karena Gus Dur pinter dia rubah seolah-olah yang lebih penting Tanfidiyah. Coba Anda pelajari tahun berapa Tanfidiyah lahir? Sejak Gus Dur Tanfidiyah jadi penting. Tapi setelah Gus Dur selesai tidak punya hak lagi jadi ketua NU, dia bikin Suriah yang lebih penting supaya dia jadi ketua Suriah. Gus Dur ya. Gitu loh. Nah ini semuanya hal bisa saya ngomong sama Anda, tapi yang ingin saya kemukakan pada Muhammadiyah adalah kenapa revolusi Al-Ma'mun ini tidak hanya segmentatif dan parsial untuk ngomong mengenai masyarakat miskin, tapi the whole thing of our state and nation ini miskin sekarang Pak. Muhammadiyah harus memperkaya kembali, harus melakukan ihya Muhammadiyah ala Indonesia. Kalau perlu ganti nama Indonesia. Bikin siap teman. Indonesia, kata Indo itu artinya Anda cari seluruh kamus kata itu orang campuran. Blasteran.
Nesia, Anda cari seluruh kamus itu Anda dijumpai di satu kata, amnesia. Jadi Indonesia adalah orang campuran yang pelupa. Nah, jadi habis waktu saya wajar itu perpanjangan. Jadi Pak Said, menurut saya intinya oke, pasti kita akan melakukan melakukan empowerment ya. Dan concern MBM saya kira bukan pada poverty tapi pada impoverishment yang gitu. Pada impoverishment, jadi kemiskinan dan pemiskinan. Kalau miskin itu boleh kok. Saya milih miskin. Rasulullah milih miskin, dia sangat kaya raya, dia direktur utama Khadijah Corporation. Duitnya sangat banyak, maka dia berani melamar janda yang sangat kaya raya. Kantornya di Syria masih ada sampai sekarang. Dia eksportir, importir Nabi Muhammad SAW itu, tapi seluruh penghasilannya dikirim, dikasih ke UKM Kota Madinah. Gitu loh. Dan dia sendiri milih hidup sangat miskin di pinggiran Masjid Madinah. Luas rumahnya itu panjangnya 4,80 cm, lebarnya 4,62 cm. Itu rumahnya Rasulullah, lebih luas daripada kamar mandinya Pak Said dulu. Ya, kalau miskin boleh kok, nggak harus kaya kok milih miskin itu boleh. Rasulullah juga milih miskin. Yang nggak boleh fakir. Muhammad harus kasih fatwa, what is the difference between kafir and miskin gitu.